Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya, agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan juga kita diberi kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Mia Widiawati, Hadir, Bu. Rina Turniati, Hadir, Bu. Uli Nikmah, Ada, Bu. kemudian Pipit Rahayu, Hadir, Bu. kemudian Berliana, Hadir, Bu. kemudian yang terakhir Mas Fauzan. Apakah tidak ini? Kayaknya, Bu. Oh ya. Kemudian tadi ada Mas Alfian. Masuk tidak ya? Belum sepertinya. Oh ya. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai zat dan juga karakteristiknya. Nah, sebelum kalian tadi berangkat ke sekolah, kalian kan mandi. Pernah nggak terpikir kenapa ya kok air yang kita gunakan untuk mandi itu mudah sekali untuk berubah-ubah bentuk? Sedangkan pada benda lainnya seperti meja, kemudian ada plastisin itu sulit untuk berubah bentuk. Ada yang bisa menjawab? Nanti Ibu kasih nilai plus loh. Saya pukul. Ya, silahkan Mas. Kan kalau misalnya kita lagi mandi nih, volume air yang dalam bak awalnya kan penuh. Nah, ketika kita mandi otomatis mengalami pengurangan volume. Jadi, iya benar, air itu kan berubah bentuk, berubah volume lah maksud saya. Jadi, ya ketika kita mandi otomatis volume air berkurang dong. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian adakah jawaban yang lainnya? Mungkin ada yang beda pendapat, bisa mengusulkan. Saya mencoba menjawab, Bu. Ya, Karena air itu termasuk zat cair. Karena zat cair itu jika ditempatkan pada wadah yang berbeda, maka dia akan mengikuti wadah tersebut. Nah, kenapa meja tidak dapat seperti itu? Karena dia termasuk benda padat yang memang hanya dapat satu bentuk dan tidak dapat mengubah bentuk ketika ditempatkan di tempat yang berbeda. Seperti itu, Bu. ya baik, benar sekali jawaban dari Mbak Mia. Jadi tadi jawaban dari Mas Fauzan itu kurang tepat ya. Kemudian yang selanjutnya silahkan anak-anak untuk membentuk dua kelompok. Nah, setiap kelompoknya itu terdiri dari 4 orang. Nah, itu setelah membentuk kelompok untuk dapat menyaksikan video yang telah Ibu lampirkan linknya. Nah, kemudian setelah itu Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Silahkan kelompok yang pertama itu ada Mbak Pipit, Mas Alfian, Rina Turniati, dan juga Mas Fauzan. Kemudian untuk kelompok yang kedua yaitu ada Mia Widiawati, Uli Nikmah, dan juga Mbak Berliana. Silahkan disimak video itu dengan baik ya. Baik, Bu. Ibu akan memberikan waktu kalian 5 menit, karena durasinya tidak terlalu panjang. Baik, Bu. Nah, kalian sudah menyaksikan video tersebut ya.
Nah, di dalam video itu tadi terdapat bahan yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan lembar kerja yang telah Ibu siapkan untuk kalian. Nah, jadi ini ada lembar kerja untuk kelompok 1. Bisa dilihat ya. Kemudian ini untuk kelompok 2. Nah, Ibu akan memberikan waktu kepada dua kelompok ini 10 menit saja untuk mengerjakan ini. Silahkan dikerjakan sekarang ya. 10 menit dari sekarang. Baik, Bu. Baik, waktunya sudah habis ya. Silahkan perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2 untuk dapat mempresentasikan hasil diskusinya di depan ya. Nah, silahkan uh, perwakilan dari kelompok 1 Mbak Rina Turniati bisa memaparkan hasil diskusinya. Baik, Bu. Jadi saya dari kelompok 1 izin menyampaikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan unsur? Jadi jawaban kami adalah unsur itu adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat diubah menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan senyawa? Dan jawaban kami adalah senyawa itu adalah zat yang terdiri dari dua unsur atau lebih yang mempunyai perbandingan tertentu. Kemudian yang ketiga, tulislah lambang unsur dan senyawa berikut. Yang pertama, unsur besi itu lambangnya Fe, kemudian kalsium itu lambangnya Ca, C besar A kecil ya. Kemudian aluminium itu lambangnya A besar L kecil. Kemudian asam klorida itu lambangnya HCl, huruf besar semua. Kemudian yang kelima, asam sulfat itu lambangnya H2SO4, huruf besar semua. Kemudian yang terakhir adalah karbon dioksida itu lambangnya CO2. Sekian dari kelompok 1. Terima Baik, kasih. terima kasih atas penjelasan atau jawaban dari kelompok 1. Kemudian silahkan untuk perwakilan dari kelompok 2 yaitu ada Mbak Mia untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi dari teman-temannya ya. Silahkan. Ya, izin presentasi. Jadi untuk yang nomor 1 itu soalnya apa yang dimaksud dengan campuran? Jawabannya dari kelompok kami adalah campuran merupakan materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang tidak terikat secara fisika dan kimia. Kemudian untuk nomor 2 itu diminta untuk menulis nama senyawa. Yang A itu CO2 sama dengan karbon dioksida, terus yang B HCl sama dengan hidrogen klorida, terus yang C KMNO4 sama dengan kalium permanganat, terus yang D itu AgNO3 sama dengan perak nitrat. Kemudian untuk soal nomor 3, suatu air gula disebut dengan senyawa atau campuran. Nah, dari jawaban kami, air gula itu merupakan larutan campuran. Kenapa? Karena air gula itu terbentuk dari senyawa air dan gula. Ya. Ya, benar sekali jawaban dari Mbak Mia dan juga Mbak Rina Turniati. Nah, berdasarkan dari hasil diskusi kalian, Ibu merasa kalian sudah cukup memahami isi dari video tadi ya. Nah, kemudian Ibu akan memaparkan materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas zat dan juga karakter. Pada pertemuan yang kemarin, kita sudah membahas mengenai zat berdasarkan wujudnya, yaitu kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas zat berdasarkan komposisinya, yaitu ada zat
kemarin ya, itu ada zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Nah, tadi dikatakan kenapa air yang kita gunakan untuk mandi itu mudah sekali untuk berubah bentuk dibandingkan dengan zat-zat yang lainnya seperti zat padat dan juga zat gas. Nah, ketiga zat tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari bentuk, volume, jumlah jarak antar partikel, kemudian pergerakan partikelnya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, zat dibagi berdasarkan komposisinya. Yang pertama itu ada zat tunggal. Zat tunggal merupakan materi yang memiliki susunan partikel yang tidak mudah berubah dan komposisinya tetap. Nah, zat tunggal itu masih dibagi lagi menjadi unsur dan juga senyawa. Untuk unsur, merupakan suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Jadi dia sudah memiliki bentuk yang paling sederhana. Kemudian untuk senyawa, merupakan zat yang terdiri dari dua atau lebih unsur yang membentuk. Seperti itu. Nah, contoh dari unsur itu ada emas atau yang dilambangkan dengan AU atau aurum. Kemudian ada besi dengan lambang Fe atau ferum, kemudian ada natrium dengan lambang unsur Na. Nah, di dalam unsur itu ada aturan penamaannya, jadi tidak boleh sembarangan ya. Nah, untuk unsur itu penamaannya itu diawali dengan huruf kapital pada bagian nama depannya. Kemudian diikuti dengan huruf kecil di belakangnya. Contohnya ini ada hidrogen. Hidrogen ini memiliki huruf awal atau kapitalnya itu H besar. Sehingga lambang unsurnya itu dituliskan dengan H besar. Nah, kemudian untuk argon, yaitu memiliki kesamaan dengan unsur yang lainnya, sehingga dia menggunakan dua lambang unsur. Itu pada awalnya itu menggunakan huruf kapital dan belakangnya menggunakan huruf kecil yang dilambangkan dengan AR. Nah, ini ada sistem periodik unsur. Jadi unsur-unsur yang ada di dalam itu sudah diketahui dan dibuat suatu sistem periodik unsur di mana setiap unsur itu memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya berdasarkan periode dan juga golongannya. Nah, dalam sistem periodik unsur atau SPU itu terdapat 18 golongan, kemudian terdapat 7 periode dengan sifat unsur yang mirip pada golongan 1 dan sifat yang berbeda pada periode 1. Nah, contoh dari senyawa itu ada NaCl atau garam dapur. Nah, jadi NaCl ini terbentuk dari unsur Na plus Cl- atau menjadi NaCl atau natrium klorida atau yang biasa disebut dengan garam dapur yang kita gunakan untuk masak sehari-hari. Kemudian ada H2SO3 yaitu terbentuk dari unsur H plus SO3 2- atau disebut dengan hidrogen sulfid. Kemudian yang terakhir yaitu ada FeNO2 yaitu terbentuk dari unsur Fe2 plus NO2- atau besi 2 nitrit. Nah, kemudian ada campuran. Campuran merupakan dua atau lebih zat tunggal yang bercampur tanpa terjadi reaksi kimia. Nah, campuran dibagi menjadi dua, yaitu ada campuran homogen atau campuran heterogen. Untuk campuran homogen yaitu campuran yang sejenis, sedangkan campuran heterogen dia terdiri dari unsur yang berbeda-beda. Nah, contoh dari campuran homogen itu ada udara yang tersusun atas nitrogen, oksigen, dan juga karbon dioksida. Kemudian untuk campuran heterogen, contohnya itu ada campuran air dan minyak. Mengapa? Karena air dan minyak itu tidak dapat menyatu, sehingga sifat dari masing-masing unsur pembentuknya itu masih terlihat dengan jelas. Kemudian yang selanjutnya itu ada molekul. Molekul merupakan dua atom atau lebih yang saling membentuk ikatan kimia. Nah, molekul ini masih dibagi lagi menjadi molekul unsur dan molekul ion.
Nah, untuk molekul unsur, dia itu terdiri dari satu jenis atom. Contohnya itu O2 atau oksigen yang kita hirup untuk sehari-hari. Nah, bisa dilihat oksigen terbentuk dari dua unsur O, sehingga terbentuk O2. Kemudian ada molekul senyawa, merupakan molekul yang terdiri dari dua atau lebih unsur yang berbeda. Contohnya itu ada H2O. Bisa dilihat atom O dihimpit oleh dua atom H+, sehingga menjadi H2O. Baik, itu dia materi yang kita pelajari pada pertemuan ini. Mungkin dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan mengenai apa yang telah Ibu sampaikan tadi? Atau ada yang ingin didiskusikan bersama-sama? Silakan. Apakah sudah pada paham apa yang Ibu sampaikan? Baik. Kemudian, Ibu akan sedikit mengulas yang materi pada pertemuan kemarin ya. Jadi, untuk materi berdasarkan moodnya itu kan tadi ada zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Nah, ketiga zat tersebut itu bisa mengalami perubahan baik secara fisika maupun kimia. Contohnya itu ada menguap, membeku, mengembun, dan juga mengkristal. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, itu berarti anak-anak paham apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, kemudian Ibu akan memberikan kalian tugas, bukan tugas ya, karena belajar itu merupakan kewajiban dari anak-anak. Jadi, silahkan nanti dipelajari pada halaman 62 sampai 70. Nah, di dalam halaman tersebut terdapat materi yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Ibu berharap kalian memiliki gambaran awal mengenai pertemuan yang akan datang sehingga bisa langsung paham apa yang akan Ibu sampaikan. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Ya, silahkan perwakilan dari kalian untuk bisa memimpin berdoa ya. Silahkan Mbak. Baik, saya ya. Ya, silahkan. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Ojan karena sudah memimpin doa teman-temannya. Terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.